Baik, Sobat Wisatani, kita sekarang sudah bergabung dengan Pak Budiono dan tim yang sedang berada di laboratorium pengolahan limbah. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan beberapa materi yang tadi sudah dipaparkan. Oke, sudah dipaparkan. Yang pertama adalah bagaimana cara pengambilan sampel tanah, kemudian bagaimana sih analisa pH, kadar fosfat, dan uji elektrokonduktif. Kemudian pencampuran pupuk dan penebaran pupuk yang sudah dimix. Nah, sebelumnya kami ingatkan kembali untuk Sobat Wisatani mengisi presensi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat Zoom maupun YouTube dengan syarat untuk mendapatkan sertifikat ini sudah mengikuti Wisatani hari ini dan besok. Jadi besok akan ada absen lagi Sobat Wisatani. Harus dipastikan besok mengisi absensi baru bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Baik, saya coba sapa dulu Pak Budi. Pak Budi bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak, siap. Oke, silahkan Mas Ardi bisa dimulai untuk prakteknya. Oke. Ayo Sobat Tani, kita sekarang ada di workshop pengolahan limbah. Kami akan memperagakan bagaimana kita mendeteksi elektrokonduktornya supaya apakah tanah kita itu kapasitas tukar kationnya itu tinggi atau tidak. Kita akan uji di sini beberapa bahan di sini yang nanti semakin terang berarti dia punya kapasitas tukar kation yang tinggi. Artinya itu subur tanah itu. Tapi juga jangan percaya sampai di situ. Nanti kita akan uji, nanti ada pH nanti. Nah, dari uji pH ini kita akan tahu kalau pH-nya rendah, meskipun tadi terang, belum tersedia unsur hara itu. Berarti apa? Berarti karena ada kendala penjerapan unsur hara. Meskipun tadi di situ banyak unsur hara itu dengan indikator tadi elektrokonduktor tadi. Oke, sekarang kita akan terapkan uji awalnya dulu. Kita pakai elektrokonduktor, ya. Kita amati di sini. Kalau ini agak redup, berarti KTK-nya rendah. Berarti pertukaran kation anion di situ kurang. Berarti tanah itu kurang subur, ya. Dan sebaliknya, kalau nanti tinggi, tanah itu sebenarnya subur, tapi belum tentu tersedia oleh tanaman. Sehingga kita nanti akan uji lanjut ke pH. Oke, sekarang kita akan uji. Ini contoh dari tanah yang akan kita uji adalah dari lahan rawa kita, ya. Nanti kita bandingkan bagaimana kandungan larutan yang ada pupuknya, ya. Oke, ini jadi kondisi lahan rawa kita, Mas, silakan. Nah, bagaimana posisinya? Ya, ini ya. Nah, jadi kalau posisinya terang, kita bandingkan nanti dari beberapa kondisi, ya. Coba amati dulu, kita bandingkan, matikan dulu, Mbak. Oke, setiap kita merubah ini, kita harus cuci dulu, ya. Ini dicuci dulu. Oke, ini kita uji kalau bagaimana itu di dalam larutan pupuk. Nah, ya, seperti ini. Kayaknya lebih terang ya dibanding yang tadi ya. Karena saya ngamati di sini. Tapi saya sarankan kalau mau membuat uji ini pakai lampu pijar supaya kita tahu pijarannya itu redupnya itu lebih jelas lagi. Ya, oke, matikan Mbak. Ini yang mengandung pupuk, ya. Sekarang kita akan uji bagaimana yang sudah diberikan air rawa tadi dengan biocat. Nah, ini sekarang. Silakan, Mbak. Nah, makin terang lagi. Artinya, dengan adanya biocat ini, KTK semakin tinggi. Artinya, dalam posisi pupuk itu banyak sebenarnya di lahan itu. Tapi mari kita uji lanjut, bagaimana itu tersedia enggak untuk tanaman kita. Kita akan cek dengan pH-nya. Oke, kita matikan. Ini tadi cara bagaimana kita deteksi dengan lampu elektrokonduktornya. Oke, sudah mati ya Mbak ya. Nah, sekarang kita uji Mbak ini
tadi saya sudah ngambil ini pH. Sudah saya larutkan, tapi bisa diperagakan juga. Nanti ini coba, Mbak. Ini contoh tanah tadi, kita ngambil sekitar 0,5 gram. Ya, sedikit aja. Ya. Nah, nanti kita sampaikan bagaimana cara pengambilan di lapangan sampel tanah ini, karena kebetulan tadi hujan di sini. Jadi saya gambarkan aja. Ya. Silakan, kelihatan. Ya. Oke. Selanjutnya kita beri regen yang pertama untuk pH. Ya. Kita berikan sejumlah 4 mili. Silakan, Mbak, 4 mili. Nanti setelah beberapa waktu kita akan dapatkan larutan agak jernih di atas. Ini kita ambil sekitar 2 mili dengan pakai pipet ini. Dua mili, ya. Lihat mengendap dulu ya, ini tadi belum mengendap sempurna. Sambil menunggu, ini Mbak Agra memperagakan bagaimana tanah rawa kita yang diuji dengan regen pH ini. Ya, sekarang pakai pH 1. Regen dengan regen 1 untuk analisa pH. Ya. Kita simpan di sini dulu, Mbak, biar nanti mengendap. Oke. Nah, selanjutnya sambil menunggu endapan ini kita lakukan untuk regen yang fosfat. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk uji fosfat dengan cara yang sama tadi. Kita ngambil 0,5 gram, kita berikan regen untuk yang pertama fosfat ya sejumlah 3 mili. Ini kita dapatkan ya cairan yang berwarna bening ini, jernih. Ya, tolong Mbak, ini kita ambil, kita dengan tambah keruh. Setiap kita menggunakan pipet harus ganti atau kita cuci dengan Aquades ya. Kita ambil 2 mili. Ya. Kita ambil di sini. Ya. Ya, 2 mili ya, kurang lebihnya ini akan kita berikan regen yang kedua. Ini ya, kita beri regen kedua. Ini untuk fosfat ya, sejumlah 1, sehingga nanti dia akan jadi sekitar 3 mili posisinya. Ya. Selanjutnya dikotak-kotak, Pak. Dikotak. Ya, nah, dikotak-kotak. Nah, nanti setelah dikotak-kotak, kita kasih sekitar 2-3 butir dari regen yang ketiga untuk uji fosfat. Oke. Kotak-kotak dulu. Kita pakai bantuan spatula yang seperti obeng ini, jangan yang sendok ya. Ya, kita masukkan. Nah, di kotak-kotak, Mbak. Kita tengok yang tadi untuk pH, nah ini sudah mulai bening. Ya. Ya, kita diamkan situ, Mbak, taruh sini. Sekarang ini kita ambil 2 mili. Ya. Untuk pH ya ini ya.
Ya, ini kita dapatkan hasil yang larutan yang jernih dari uji pH. Selanjutnya kita berikan reagen yang kedua untuk uji pH sebanyak 1 mili. Oke, diaduk ya. Nah, nanti kita akan ketahui perubahan warna itu dan kita cocokkan dengan warna indikator ini. Ya. Nah, nanti kita akan uji dengan indikator warna ini ya. Selanjutnya sambil menunggu kita lihat yang fosfat tadi. Nah, ini kita bisa lihat ya dalam tempo 10 menit untuk fosfat. Nah, kita dapatkan di sini. Ini kurang lebih berdasarkan warna ini tanah rawa kita kekurangan atau tidak tersedia fosfatnya dalam status rendah. Ya, berdasarkan standar yang ada di Balai Penelitian Tanah, rekomendasinya dia perlu dipupuk 150 kilo SP36. Oke, ini ya. Nah, cukup 10 menit kita sudah mengetahui status fosfat kita. Oke. Mungkin ini bisa diulang lagi, Mbak, yang untuk apa tadi pH. Ya, tambah lagi. Jadi mana? Oh ini ya. Iya. Oh ini. Ya, ini ya. Yang tadi. Ini. Oh ya. Oke. Kita ambil ulang untuk pH biar ada beberapa perbandingan ya. Dengan cara sama dengan cara yang pertama tadi. Kita berikan reagen yang kedua ya. Ya. Ini pH. Nah, nanti ada perubahan warna yang terjadi di situ. pH dari tanah kita. Ya. Kita langsung dengan cepat mengetahui pH dari lahan rawa kita adalah 5 sampai 6. Ya. Kelihatan kan? 5 sampai 6. Artinya dia dalam posisi yang cukup normal. Artinya apa yang ada ketersediaan hara di lahan kita, dia dalam posisi yang mendekati normal atau cukup baik. Oke. Nah, kalau kita ingin tahu lagi berapa kapur yang harus diberikan, kita akan berikan uji KK untuk kapur. Nah, tentunya nanti kita akan menghitung jumlah tetesan sampai warnanya menjadi hijau. Ya, hijau itu artinya ke posisi normal seperti ini, netral. Nah, kita perhatikan. Tolong penggembira dihitung ya. Ya, ada tegang penggembiranya. 1, 2, 3. Ya.
Mana? Masih belum ya? Dikocak-kocak, Mbak. Dikocak-kocak. Ya, dalam posisi seperti ini, ya, kalau kita melihat standarnya di bawah 4 tetes, ya, di bawah 4 tetes sudah melebihi menunjukkan warna hijau. Ini sudah hijau tua. Berarti dia di bawah 4 tetes. Saya baru 3 tadi. Ya, berarti kapur yang harus diberikan sejumlah 500 kilo per hektar. Nah, caranya mudah kan? Kita tahu kebutuhan kapur kita berapa dan kita tahu pH kita berapa. Dengan demikian terjawab. Jadi melalui uji lampu EC tadi bahwa lahan kita kaya akan kation anion. Setelah kita uji pH, ternyata pH-nya 5,6, cukup normal. Berarti lahan kita dalam posisi baik-baik saja. Ya. Selanjutnya, untuk mempertahankan itu dan lebih mendekati pH 7, kita uji kapur tadi, uji kapur, pakai kakak. Baru tetes ketiga, warnanya sudah menunjukkan warna yang sudah hijau tua. Ya, warna hijau tua. Enggak ini. Nah, ini. Hijau tua. Ini berarti di bawah 4 tetes. Nah, skalanya menurut Balai Penelitian Tanah ini perlu dikapur 500 kilo per hektar. Oke, Mbak Agra, kita lanjut sekarang bagaimana mensiasati ini semua. Kalau kapur tadi sudah kita dapatkan 500 kilo. Kalau kita pakai biocat atau arang, ya, per hektarnya itu 2 kali dari dosis kapur. Dari mana itu? Dari kita mengetahui kondisi kapur itu punya valensi 2+, sedang arang ini dominasi kalium dengan 1 valensi plus, sehingga kita memberikan dalam posisi 2 porsi dari arangnya tadi. Nah, sehingga kebutuhan 1 hektar untuk menjadi tanah kita normal butuh 1 ton arang, baik arang sekam, arang kapur, ataupun dari limbah pembakaran arang kayu. Kita ambil yang sudah tepung-tepung itu malah lebih bagus, bahkan murah. Karena limbah bagi mereka, kita tidak harus beli yang utuh. Oke, sekarang saya akan tunjukkan apa bedanya abu dengan arang. Nah, ini kelihatan ya. Kalau arang di sini nampak hitam sempurna. Ini kami dapatkan dari kelobot atau kulit jagung. Ya. Kelobot atau kulit jagung. Nah, ini hitam. Ini sudah kami tumbuk dan ayak. Ya. Kira-kira 100 sampai 200 mes ukurannya. Ini. Nah, tapi bagaimana dengan abu? Nah, kalau abu putih, jelas beda. Nah, jelas beda. Nah, ini. Jadi kalau abu putih, ini memang ada kalsium, tapi juga ada baya laten silikon. Si ini nanti menjadi faktor penjerap fosfat kita yang tadi sudah normal. Tapi kalau arang ini malah nanti membantu menyimpan fosfat kita yang relatif dia kalau tidak diserap tanaman akan disimpan di tanah. Ini. Dan saat dibutuhkan tanaman bisa menyerap kalau itu arang. Tapi kalau ini abu, dia akan dijerap permanen oleh silikat ini. Nah, itu bedanya kita menggunakan arang sama abu. Jadi, pengalaman teman-teman petani
yang dibakar sampai terjadi abu, inilah yang membuat tanah kita bantat, padat, keras. Dan pupuk yang kita berikan setiap musim nambah terus dosisnya. Coba kita bikinkan areng. Nah, bahan-bahan areng di sini bisa dari limbah tongkol jagung, ya, yang kita bakar di dalam drum atau kita bikin lubang di tanah. Yang penting pembakarannya jangan sempurna. Artinya pembakaran sempurna itu pembakaran yang mendapat oksigen udara bebas. Jadi kita harus tutup. Kalau yang ini dari jerami, ini juga bisa. Dan tidak perlu diangkut, cukup kita bikin lubangan di pematang sawah kita. Kita bikin lubangan 1,5 meter, lebar, panjang, menyesuaikan. Terus kita bakar di situ, dan nanti ditutup tanah 30-40 cm. Sambil dikasih ruangan terbatas untuk perapiannya. Insya Allah sehari semalam arang kita dapatkan dari jerami kita gratis, tidak usah ngangkut. Jadi dari lahan itu kembali lagi ke lahan. Kenapa tadi saya sampaikan, jangan jeraminya yang dibenamkan ke tanah. Itu yang menjadi kecelakaan kita. Kalau petani-petani kita kalsel dulu, itu 5-7 bulan baru ditanami. Nah, karena kita dituntut target IP 200 atau IP 300, maka diperlukan adanya penguraian di atas lahan. Jadi jangan di lahan. Ya. Oke, sekarang teman-teman akan memperagakan bagaimana mencampur kompos. Ya, Pak. Kompos dengan biocat dengan perbandingan 1:3. Ya, sambil mencampur, tolong digembori, Mas. Ya, dibantu gembor. Ya, dicampur dulu. Ya. Nanti sambil digembori, biar mudah dan merata. Jadi tangannya ini diaduk dalam posisi sudah bukuan. Ya, sudah bukuan. Kenapa arang ini perlu ditambahkan ke kompos kita? Satu, untuk menjadi rumah yang permanen bagi agen-agen hayati yang ada di kompos kita. Ini sudah kita perkaya agen-agen hayati maupun asam-asam organik yang siap diserap oleh tanaman atau membantu mengurai unsur hara yang ada di tanah kita yang masih terjerat oleh silikat, seru, besi kalau ada di lahan rawa kita, aluminium. Nah, itu ada gunanya areng. Di samping juga menetralkan kata-kata pH. Pupuk organik itu adalah di bawah 7. Nah, ini perlu kita berikan molase dalam pencampuran. Ya, molase supaya apa? Di samping sebagai nutrisi buat agen hayati yang sudah ada di pupuk organik ini, juga menjadi bahan perekat antar partikel yang ada di dalam arang sekam sama pupuk organik ini. Nah, bagaimana dengan sekarang sambil menunggu Pak Teddy, kita akan mencampur. Bagaimana mencampur pupuk urea atau NPK organik kita dengan arang? Silakan, Pak. 3 banding dari urea ataupun NPK kita berikan 1 bagian arang kita. Ya, ya coba ini. Ya. Ya. Kita aduk. Dan fungsi dari arang biocat ini adalah untuk menyimpan nitrogen yang ada di urea ataupun unsur di NPK kita.
supaya dia tidak dijerat oleh silikat atau Fe atau aluminium yang ada di lahan kita. Namun dia disimpan dalam arang atau biocat ini, saat tanaman membutuhkan dia akan melepas secara perlahan-lahan atau slowly release. Nah, ini fungsi jadi biocat untuk mencampur pupuk anorganik kita. Dengan tujuan supaya efisiensi pemberian pupuk itu tidak boros. Ya. Nah, dengan target itu berarti apa? Penggunaan urea kita yang selama ini katakan 200 kilo bisa dihemat hanya 150 kilo. Kenapa? Karena selama ini 60% pupuk yang kita berikan, khususnya yang kandungan nitrogen, itu hilang dari sistem lahan kita. Ya. Ya, hilangnya itu pertama karena menguap, evaporasi. Yang kedua karena mengalami perkolasi, jadi merasuk ke dalam tanah yang tidak bisa dijangkau oleh akar kita, tanaman akar padi kita. Yang kedua juga tidak mengalami run off atau perjalanan di permukaan air. Tapi karena dia ada biocat ini, pupuk kita aman. Ya, sekaligus biocat ini juga menjadi faktor pengurai atau penetral pH jika di situ ada pH yang rendah. Juga demikian kalau ada toksin, terutama di rawa adalah pirit, itu bisa ditangkap atau diserap oleh arang atau biocat ini. Kapan pemberiannya? Setiap musim, awal musim kita berikan saat olah tanah, atau bahkan untuk lebih cepatnya selesai kita panen. Jadi limbah pertanian kita langsung kita bikin arem di sawah kita, di pematang. Kita langsung bikin lubangan, kemudian kita masukkan jerami tadi dalam lubangan, terus kita tutup 30-40 cm di atasnya, namun tetap dikasih lubang untuk perapiannya. Itu saya kira untuk bagaimana kita bikin. Nah, ini Mas Edi tadi sudah menyiapkan, ini sudah bercampur dengan biocat dan pupuk ini siap ditebar ke lahan. Oke, saya kira mungkin gitu. Terima kasih Sobat Tani. Kita lanjut diskusi kita di kelas.